Karena itulah kenapa kalau kita lihat dakwah Rasulullah tidak langsung membebankan sahabat dengan sholat, membebankan sahabat dengan perintah untuk hal-hal yang berat. Mereka diikat dulu hatinya, mencintai Allah sebagai Rabbnya. Hati mereka tunduk, sehingga kalau hati sudah tunduk sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja, sementara yang lain adalah prajurit. Maksudnya apa? Kalau hati sudah tunduk, maka yang lain akan mengekor. Yang lain itu akan mengekor. Makanya jangan heran, kita bisa lihat misalnya anak-anak di sekitar kita. Dulu ada seorang anak ABG cerita sama saya, lagi ngefans banget sama boyband Korea. Ya, waktu itu sempat datang ke Indonesia. Ya, Super Junior. Ya, ini boybandnya. Ya, waktu itu personilnya ada namanya Siwon, ya, Ajinomoto, Masako, saya nggak tahu. Oh, intinya sih pokoknya personil boyband. Dia cerita, dia ingin banget, yang ngefans tergila-gila. Dia bilang sama ibunya, Umi, pengen dong, aku pengen ikut konser. Izinin ya, Umi. Uminya marah, nggak boleh, kamu tuh muslimah, buat apa ikut kayak gituan? Nggak, cari acara yang benar. Tapi dia nggak bisa menolak, kalau dia sudah tergila-gila, ngefans banget. Betapa banyak berita di sosial media, dia ikuti, atau mungkin di YouTube. Akhirnya dia punya niatan, handphone dia yang mahal, waktu itu dibelikan ortunya Galaxy Note 4, dijual. Kemudian, uangnya dibelikan tiket yang lumayan mahal, sisanya dibelikan handphone yang agak murahan. Ya. Kemudian dia kerjasama sama temennya, sama-sama penggila grup boyband ini. Apa katanya? Nanti kita nonton bareng aja. Nanti kalau mamahku nelpon kamu, bilang aja aku nginep di rumahmu untuk UKK, ujian kenaikan kelas. Nanti kalau mamahmu nelpon aku, sama, nanti aku bilang kamu nginep di rumahku, kita lagi persiapan UKK, ujian kenaikan kelas. Sampai temennya bilang, terus nanti gimana kalau misalnya mama tidurnya kita gimana? Nanti orang tua kita curiga. Tenang aja, ntar kita nginep aja di hotel. Sampai ada planning seperti itu. Sampai akhirnya datanglah dia ke konser yang dimaksud, dia begitu gembira. Apa kata dia di konser itu? Personil bandnya, vokalisnya bilang, angkat tangan semuanya, angkat tangan. Tidak ada satupun yang tidak angkat tangan. Lompat semuanya. Lihat kalau di sebuah konser, goyang bebek, ikut goyang bebek. Gak ada satupun yang nolak, ikut yang bebek. Sampai ketika personilnya bilang, vokalisnya akan meminta supaya salah satu penonton untuk hadir bersama. Siapa yang mau? Maka semua berlebutan. Sampai akhirnya si Fulanah ini ditunjuk. Kamu kaget ya. Ternyata dia beruntung dia ditunjuk. Karena dia paling mencolok penampilannya, karena dia berbusana muslim, pakai jilbab. Maka dia pun maju ke depan. Apa yang dilakukan personil boyband? Diciumlah dia, pipi kanan kirinya, dipeluklah dia, ditowel pinggang dan bahkan pantatnya, dia nggak ngelawan. Dia biasa aja, pasrah, bahkan merasa senang. Ketika cerita sama saya bilang sama dia, kamu tahu nggak kalau apa yang dilakukan itu diharamkan oleh agamamu? Benar nggak itu? Benar. Terus kenapa kamu kok mau aja? Kata dia, habis gimana ya, hatiku sudah tunduk kepadanya. Hatiku sudah tunduk kepadanya. Inilah salah satu kelemahan kita sebagai pendidik. Meminta anak untuk taat, tapi yang kita kejar akalnya, logikanya yang kita serang. Pokoknya penjelasannya begini, kita lupa hatinya harusnya kita kuasai. Maka kenapa ada seorang perempuan yang kekeh nikah sama bandar narkoba? Padahal dia tahu narkoba itu sesuatu yang haram. Karena hatinya sudah tunduk kepadanya. Sementara sekarang banyak pendidik, orang tua, dia tidak menjalankan tugas ini. Maunya bisanya marah aja. Anak kalau nggak sholat diomelin. Bagaimana memberitakan anak sholat kalau caranya aja kita udah bikin anak nggak mau, kesel. Sholat nggak, awas bocok nih, takbir, Allahu Akbar, nggak mau anak. Anak itu kenapa? Karena produk yang bagus kalau marketingnya buruk nggak laku. Sebaliknya produk yang buruk kalau marketingnya bagus ini bakalan laku. Ini hanya masalah kemampuan marketing aja, kemampuan mengemas, kemampuan untuk membungkus. Kita ini seorang muslim khususnya bungkusannya jelek. Padahal kita jelas Islam itu baik. Makanya banyak yang nggak tertarik. Coba belajar sama sales SPG yang rokok itu. Kadang-kadang coba kalau antum perhatikan lagi di mall atau apa, dia menyapa pelanggan yang apa? Selamat siang kakak ganteng, kan gitu. Selamat siang ganteng, yang muka hancur langsung bangga, masya Allah gua dipuji ganteng, selama ini orang ngeludahin gua terus. Hanya SPG ini, masya Allah. Berarti kalau dia minta dibeli rokok, apa sih artinya? Sampai betah. Kenapa? Karena dia menyapa sesuatu yang baik. Ada nggak yang penjajah rokok itu yang pinggir jalan yang jual perempuan SPG itu yang nawarin rokok sambil ngancam, rokok nggak, awas gue sundut.
awas kan ngerokok. Nggak ada. Maka salah satu yang membuat pembangkangan adalah karena ketika kita gagal mengikat hati. Hati yang tidak tunduk maka gampang banget ngelawan.